Kisah kutukan dari Ken Kafon. Rian sudah 5 tahun bekerja sebagai penjaga ruang jenazah di rumah sakit daerah Bekasi. Ia sudah terbiasa melihat mayat datang dan pergi, membungkus tubuh-tubuh dingin dengan kain kafan putih, menulis nama di tek kaki, lalu menunggu keluarga datang menjemput. Namun belakangan, ia sedang terhimpit kebutuhan. Gajinya yang kecil tak cukup untuk biaya sekolah anak. Sampai suatu malam, seorang lelaki paruh baya datang diam-diam. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Hendro, pedagang benda-benda mistik. Kau tahu nak, kain kafan yang pernah dipakai orang mati tidak tenang, punya energi yang kuat. Banyak orang mencarinya, kata lelaki itu dengan suara pelan, menatap tajam ke arah tumpukan kain di rak belakang. Rian semula menolak, tapi uang yang ditawarkan terlalu besar untuk diabaikan. 1 lembar kain bekas bungkus jenazah bisa dibayar Rp300.000. Dengan berat hati, ia mengambil 1 dari tumpukan bekas kafan lama milik korban pembunuhan yang tak pernah diklaim keluarganya. Malam itu, ia menjahit kembali tepi kain yang robek agar tampak baru. Tapi setiap kali jarum menembus serat putih itu, ia mendengar bunyi lirih, seperti suara seseorang berbisik di dekat telinganya. Kenapa kau menjahitku kembali? Rian menghentikan gerak tangannya. Ia menatap sekeliling. Ruangan jenazah sepi. Hanya lampu neon yang berkelap-kelip dan kipas tua yang berdecit pelan. Ia menelan ludah, lalu melanjutkan jahitannya. Ia berpikir itu hanya halusinasi karena lelah. Keesokan harinya, kain itu ia serahkan ke Pak Hendro. Uang berpindah tangan. Dan malamnya Rian bisa membawa pulang lauk mewah untuk keluarganya. Namun sejak malam itu, ruang jenazah tidak lagi sama. Setiap dini hari, ketika jam dinding menunjukkan jam 2:33, lampu ruangan akan padam sendiri. Dari dalam salah satu lemari mayat, terdengar suara seperti seseorang menggaruk pelan dari dalam. Dan sesekali ada bunyi napas berat persis di belakangnya. Suatu malam, Rian memberanikan diri membuka semua laci penyimpanan jenazah. Kosong. Tapi ketika ia menutup laci terakhir, bau anyir darah tiba-tiba memenuhi ruangan. Ia menoleh, dan di meja tempat ia biasa menjahit kafan, terhampar selembar kain putih yang sudah dijahit rapat. Di tengahnya, tampak bekas sidik jari merah yang belum mengering. Rian terpaku. Itu kain yang sama dengan yang ia jual kemarin. Bagaimana bisa kembali ke sini? Di luar ruangan, terdengar suara langkah kaki menyeret, pelan, berat, dan menuju ke arahnya. Kembalikan kainku. Rian menatap ke arah pintu. Tubuhnya gemetar hebat. Tapi saat ia membuka mulut untuk berteriak, lampu kembali padam total. Dan dari dalam kegelapan, sepasang mata pucat menatapnya dari balik lemari pendingin jenazah. Lampu di ruang jenazah terus berkelap-kelip, seolah berjuang melawan sesuatu yang tak ingin dilihat manusia. Rian berdiri kaku, napasnya memburu. Dari balik lemari pendingin, sepasang mata pucat masih menatapnya dalam diam. Ia mencoba meyakinkan diri kalau itu hanya ilusi. Tapi udara di sekitarnya berubah dingin luar biasa. Seperti tiba-tiba ia berada di dalam kulkas mayat. Suara langkah menyeret itu semakin jelas. Kembalikan kainku. Rian berbalik dan berlari ke arah pintu. Tapi pegangan pintu besi itu terasa sangat dingin, beku seperti es. Ketika ia memutar knopnya, pintu tak bergeming, terkunci. Dari luar, ia menatap sekeliling, mencari sesuatu untuk dijadikan senjata. Di atas meja hanya ada gunting, jarum, dan seutas benang putih bekas jahitan kafan yang semalam ia gunakan. Tiba-tiba, lemari pendingin di belakangnya terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Dari dalam, keluar embun dingin dan bau busuk menyengat. Rian mundur perlahan, tapi saat ia melangkah, kaki kirinya menginjak sesuatu yang lembek. Sehelai kain kafan berdarah tergeletak begitu saja di lantai. Ia mendongak. Sosok perempuan berambut panjang muncul perlahan dari dalam lemari.
Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya kosong, dan lehernya masih dililit tali rafia hitam tanda. Ia adalah korban gantung diri yang tak sempat dikafani dengan sempurna. Kenapa kau jual kainku? Suara itu menggema di telinganya, seperti berasal dari dalam kepala. Rian menutup telinga dan berteriak, Aku cuma butuh uang. Maafkan aku. Sosok itu tidak bergerak, hanya terus menatap, tapi kemudian bibirnya membuka perlahan, dan dari sana keluar seutas benang putih, menjulur panjang hingga menyentuh lantai. Benang itu bergerak sendiri, seperti hidup, melilit pergelangan tangan Rian. Ia berusaha melepaskannya, tapi lilitan itu semakin kuat, membakar kulitnya. Sekejap kemudian, benang itu menariknya ke arah lemari pendingin. Rian berteriak sekeras-kerasnya. Dalam kepanikan, ia mengambil gunting dan memotong benang itu. Seketika, sosok perempuan itu menghilang. Lampu kembali menyala normal. Rian terjatuh, terengah-engah di lantai. Ia pikir semuanya sudah selesai. Tapi ketika ia menunduk, ia melihat jarum jahit yang ia gunakan semalam tertancap di dadanya sendiri. Dan di ujung jarum itu, terikat benang putih yang kini meneteskan darah. Ia terdiam, panik. Ia tak tahu kapan jarum itu menancap. Ia segera mencabutnya. Tapi darah terus mengalir, meninggalkan noda merah di seragam putihnya. Suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini dari arah koridor rumah sakit. Seseorang berlari mendekat, membuka pintu dengan tergesa. Rian, kenapa kamu kunci pintunya? Itu suara Yanto, rekan sesama petugas. Rian menatap ke arah pintu, tapi wajahnya pucat pasi. Ia menunjuk ke arah lemari pendingin dan berbisik, Yan, di sana ada perempuan. Yanto menoleh. Lemari itu tertutup rapat. Ia berjalan ke sana, membuka perlahan, kosong. Yanto menatap Rian dengan bingung. Kamu pasti kecapekan. Pulanglah dulu. Rian hanya diam, tapi saat melangkah keluar, dari balik lemari yang terbuka sedikit, terdengar suara perempuan berbisik pelan. Aku belum selesai. Sejak kejadian di ruang jenazah malam itu, Rian tidak bisa tidur tenang. Suara bisikan perempuan itu terus bergema di kepalanya. Aku belum selesai. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah pucat dengan mata kosong itu muncul di balik kelopak matanya. Namun ia mencoba berpikir rasional. Ia yakin itu hanya halusinasi akibat stres dan kurang tidur. Hari itu, Rian memutuskan untuk tidak masuk kerja. Ia ingin menenangkan diri di rumah. Istrinya, Dewi, heran melihat suaminya tampak murung dan gelisah sejak semalam. Mas, kamu sakit? Tanya Dewi lembut sambil menyiapkan sarapan. Rian hanya menggeleng. Enggak, cuma capek aja. Tapi ketika Dewi menaruh piring di meja, ia sempat menatap noda merah di dada baju Rian. Mas, itu darah? Tanyanya. Kaget, Rian buru-buru menutupi dengan jaket. Ini luka kecil di tempat kerja. Enggak apa-apa. Namun malamnya, teror itu datang kembali. Saat jam dinding menunjukkan jam 2:33, lampu kamar berkedip sebentar, lalu mati total. Dari ruang tamu terdengar suara langkah. Koki perlahan seolah ada seseorang berjalan dengan kaki telanjang di lantai keramik. Rian membuka mata. Ia menatap langit-langit kamar, lalu menoleh ke arah pintu. Cahaya remang dari luar memperlihatkan bayangan perempuan berambut panjang, berdiri diam di depan pintu kamar. Tubuhnya tidak bergerak, tapi rambutnya seperti tertiup angin. Padahal jendela tertutup rapat. Kembalikan kain. Suara itu lirih, tapi jelas. Rian meloncat bangun, memeluk Dewi yang masih terlelap. Tapi saat ia mengguncang istrinya, tubuh Dewi terasa dingin dan kaku. Ia menatap wajah istrinya pucat, matanya setengah terbuka. Rian berteriak panik, menyalakan lampu. Dan di detik itu juga, bayangan perempuan di depan pintu lenyap.
Dewi tersadar tiba-tiba, menatap suaminya dengan bingung. Mas, kamu kenapa? Rian, kamu tadi dingin banget. Dewi tak mengerti. Aku baru aja bangun, Mas. Pagi harinya, Rian mencoba mencari Pak Hendro, lelaki yang membeli kain kafan darinya. Ia datang ke kios kecil tempat mereka bertemu sebelumnya. Tapi saat tiba di sana, kios itu sudah kosong. Tetangga sekitar bilang, "Loh, Pak Hendro udah meninggal seminggu lalu, Mas." Katanya, meninggal mendadak di rumahnya. Rian terdiam. Itu tidak mungkin. Ia baru bertemu dengan Pak Hendro 2 malam lalu. Sejak hari itu, benda-benda aneh mulai muncul di rumahnya. Potongan benang putih di bawah bantal, bau anyir menyengat di dapur, dan sesekali terdengar suara jahitan dari ruang tamu. Saat semua orang tidur, malam ketiga, saat Rian membuka pintu rumah, ia menemukan sesuatu di depan keset. Selembar kain kafan berdarah yang dilipat rapi, dengan jarum tertancap di tengahnya, dan secari kertas bertuliskan, "Aku sudah pulang." Angin malam tiba-tiba berembus kuat, lampu teras padam, dan dari dalam rumah terdengar suara perempuan tertawa kecil. Pelan, serak, tapi sangat dekat. Rian berdiri terpaku di depan keset rumah, menatap kain kafan berdarah yang terlipat rapi. Benang putih dan jarum masih menancap di tengahnya, seolah seseorang baru saja menyelesaikan jahitan terakhirnya. Tulisan di kertas kecil itu membuat darahnya berdesir. "Aku sudah pulang." Ia menatap sekeliling. Jalanan sepi, hanya suara jangkrik dan angin malam yang melintas di telinga. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kain itu dan membawanya masuk. Begitu pintu ditutup, lampu ruang tamu berkedip 2 kali, lalu padam seluruhnya. Dari arah dapur terdengar bunyi seperti sesuatu terjatuh. "Dwi," panggil Rian dengan suara serak. Tak ada jawaban. Perlahan, ia berjalan menuju dapur. Cahaya bulan menembus jendela kecil, cukup untuk memperlihatkan sosok perempuan berdiri di dekat kompor. Rambut panjangnya menutupi wajah, pakaiannya robek, dan kulitnya kelabu keunguan. "Dewi." Sosok itu tidak menoleh. Rian melangkah mendekat. Namun, begitu ia menyentuh bahu sosok itu, tubuhnya menghilang menjadi asap hitam. Dari arah belakang, suara perempuan berbisik di telinganya. "Aku dijahit, tapi tak dimandikan." Rian membalikkan badan, tapi tidak ada siapa-siapa. Suara tangisan bayi tiba-tiba terdengar dari kamar anaknya. Ia berlari ke sana. Di ranjang kecil, anaknya menangis kencang. Namun di dinding kamar, tergantung selembar kain putih yang meneteskan darah dari ujungnya. Rian menatapnya ngeri, karena ia tahu itu kain yang sama dengan jahitan yang ia buat malam pertama. Malam itu, Rian tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah pucat, menatap pintu depan yang kini terkunci sendiri. Di atas meja, kain kafan itu tergeletak. Tapi sesuatu berubah. Sekarang, di salah satu ujungnya terjahit huruf-huruf yang samar. Rian, tangannya bergetar. Ia baru sadar arwah itu bukan sekadar menuntut kainnya kembali, tapi menandai Rian sebagai pengganti. Keesokan harinya, Rian mendatangi rumah dukun tua bernama Mbah Sarni, yang dikenal bisa berkomunikasi dengan arwah. Begitu Mbah Sarni melihat kain itu, ia langsung menatap tajam. "Ini kain kafan milik perempuan yang dibunuh oleh orang yang kau juali. Nah, Pak Hendro itu bukan sekadar pembeli dia yang membunuh perempuan ini, Rian, tapi dia sudah meninggal." Mbah Sarni menggeleng pelan. "Dia mati karena arwah itu sudah lepas dari penjaranya. Tapi karena kau yang menjahit dan menjualnya, arwah itu kini menuntut darahmu." Rian merasa lututnya lemas. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" "Bakar kain ini sebelum tengah malam, di tempat pertama kali kau menjahitnya. Jangan biarkan fajar datang sebelum api padam." Mbah Sarni menatapnya lama, kemudian berbisik, "Kalau gagal, kau yang akan dijahit selamanya." Rian menelan ludah.
Malam itu, ia membawa kain kafan itu kembali ke rumah sakit. Ia menyalakan korek di depan ruang jenazah yang gelap. Tapi sebelum api menyentuh kain, lampu-lampu rumah sakit padam satu persatu. Dari dalam ruangan terdengar suara langkah, kaki dan bisikan, "Kau menjahitku dengan tanganmu sendiri. Kini biar aku menjahit tubuhmu dengan tanganku." Malam itu, udara di sekitar rumah Rini begitu pekat dan berat. Hujan deras turun tanpa henti, membuat suasana di sekitar rumah terasa semakin mencekam. Dari jendela kamar, ia melihat kilatan petir menyambar, menampakkan sosok-sosok samar yang berdiri di antara pepohonan di belakang rumah. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah rumah dengan mata yang berkilat aneh. Bapak yang mulai sadar dari luka-lukanya memaksa berdiri dan memanggil anak-anaknya. "Kita harus pergi sekarang." Ibu sudah bukan ibu lagi, katanya dengan suara gemetar. Tapi sebelum mereka sempat keluar, suara ketukan keras dari pintu depan terdengar. Tok, 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 pelan tapi pasti, disertai dengan suara napas berat dari luar. Rini menatap bapaknya, berharap itu hanya halusinasi. Tapi bapak menggeleng perlahan. "Dia datang untuk menjemput," katanya dengan mata sendu. Pintu itu akhirnya terbuka sendiri. Angin dingin menerpa wajah mereka. Dari dalam kegelapan, sosok ibu muncul dengan wajah pucat. Matanya hitam tanpa bola mata, dan bibirnya yang bergetar menirukan doa-doa lama yang dulu sering ia ucapkan sebelum tidur. Tapi kini doa itu terdengar terbalik, seperti mantra pemanggil sesuatu. Rini menjerit sambil memeluk adiknya. "IBU, jangan dekati kami." Namun, ibu terus melangkah, meninggalkan jejak lumpur basah di lantai. Suara tanah berlumpur itu seperti berasal dari kuburan yang baru saja digali. Dari arah belakang, suara langkah lain terdengar, makhluk-makhluk yang ikut bangkit bersama sang ibu. Bapak berusaha membaca doa, tapi lidahnya terasa kaku. Lampu di rumah berkedip, kemudian mati total. Dalam kegelapan, hanya suara tangisan dan bisikan samar yang terdengar di telinga mereka. "Kalian sudah kupersembahkan. Sekarang giliran kalian membalas." Ketika petir menyambar kembali, rumah itu sudah tak tampak seperti rumah. Dindingnya penuh dengan cap tangan. Foto keluarga di dinding terbakar sendiri. Dan di ruang tamu berdiri sebuah keranda dengan kain putih yang bergetar pelan dari dalamnya. Rini menatap ke arah kain itu dan melihat dirinya sendiri sedang berbaring di dalam keranda. Dengan wajah membiru dan bibir membisikkan kata yang sama seperti ibu, ia berusaha menjerit, tapi suaranya lenyap. Dunia di sekelilingnya memudar, berganti menjadi hamparan tanah merah dengan ribuan tangan yang mencuat keluar. Di tengah semua itu, ibu menatapnya dengan lembut, seolah berkata, "Sekarang kita sekeluarga utuh lagi." Dan saat mata Rini terpejam, lonceng tua di rumah berbunyi satu kali, suara terakhir yang menandai berakhirnya batas antara dunia manusia dan dunia arwah. Dan cerita pun tamat.